Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 15 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Panjang Akal dan Panjang Sabar. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 19 ayat yang ke-11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kitab Amsal, kitab yang sangat luar biasa, yang berisi kebenaran firman Allah untuk menuntun kehidupan praktis kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, panjang akal dan panjang sabar. Kalau kita mendengar kata panjang sabar, mungkin kita sudah terbiasa. Tetapi kalau kita berbicara tentang panjang akal, mungkin kita jarang sekali mendengarkannya. Apa kait-mengait antara panjang akal dan panjang sabar? Kalau kita lihat pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12, kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun, yaitu ke atas rumput. Jadi kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang panjang akal dan panjang sabar, apa kaitannya? Kalau kita kebalikan adalah orang yang panjang sabar itu adalah panjang akal. Atau orang yang bersabar, orang yang mudah memaafkan, orang yang tidak mudah marah-marah. Dia punya pikiran dan akal yang benar-benar digunakan secara maksimal dan seutuhnya. Kita tahu dengan jelas ada orang yang pendek pikir daripada panjang akal. Pendek akal, atau dengan satu istilah yaitu sumbu pendek. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang kelompok sumbu pendek, itu dikatakan sumbu pendek itu cepat meledak. Kalau kita melihat apa yang namanya bom yang kemudian itu perlu meledak, itu ada sumbu. Semakin panjang maka proses meledaknya itu menjadi semakin lama. Semakin pendek proses meledaknya itu akan semakin cepat. Namun kalau dalam dunia peperangan kita berbicara tentang bom, itu tatkala meledakkan itu tentu orang yang membawa bom tidak mau meledak di depan dia. Sehingga sumbunya itu perlu sedikit diperpanjang. Tatkala dia meninggalkan bom, kemudian dia menyulutnya, dia punya waktu untuk berlari apa 5 detik atau 10 detik atau 1 menit. Kemudian dia di dalam posisi yang aman, jauh dari jangkauan bom, meledaklah dengan tujuan untuk meledakkan sesuatu yang diharapkan. Bahkan untuk meledakkan pembuatan jalan-jalan di masa lalu, menghadapi bukit-bukit batu, itu dibutuhkan bom. Jadi bom tidak selalu untuk hal yang buruk, tapi ada bom yang dilakukan memang untuk hal-hal yang baik. Khususnya di dalam pembuatan jalan-jalan yang melewati daerah bukit-bukit berbatu, itu perlu diratakan. Sehingga membutuhkan sumbu yang cukup panjang agar dia tidak cepat meledak lalu mengenai dirinya. Kalau kita gambarkan orang yang pendek akal atau orang yang tidak sabar, orang yang mudah marah-marah, maka sewaktu dia membakar sumbunya, dia disebut dengan sumbu pendek. Jadi mudah sekali meledak. Nah, ledakan-ledakan seperti demikian tidak hanya yang seperti katakan dalam Amsal ayat yang ke-12 pasal 19. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda. Tetapi sesungguhnya bom itu akan meledak juga mengenai diri kita sebelum mengenai orang lain. Kalau sewaktu dibakar langsung meledak, maka terkena dirinya. Mungkin gambaran-gambaran ini menggambarkan tentang pentingnya seseorang itu memiliki hati yang panjang sabar. Ada banyak alasan menjadi orang itu marah karena terhina, karena direndahkan, atau karena diperlakukan tidak adil. Satu pihak direndahkan, dihina, diperlakukan tidak adil, tentu perkara yang kita tidak suka, dan tentu kita berdoa untuk tidak mengalami hal tersebut. Tetapi sewaktu itu terjadi karena di luar kendali kita, orang yang melakukannya itu di luar jangkauan kita, kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita hanya bisa mengendalikan respon kita kepada sebuah reaksi atau tindakan orang lain yang buruk kepada kita. Yang disebutkan tadi, tidak adil, penghinaan, penekanan, intimidatif. Semua orang bisa mengalaminya, dan semua kita juga punya potensi untuk bisa melakukannya kalau kita tidak berhati-hati. Lalu mengapa perlu panjang sabar, dan orang panjang sabar itu adalah panjang akal? Kalau kita lihat peristiwa di dalam rumah tangga, keributan dalam rumah tangga, seringkali itu adalah kelompok-kelompok orang yang memang sumbu pendek, yang kemudian akalnya tidak panjang, sabarnya pun pendek, akalnya pun pendek. Sehingga tidak heran, rumah tangga sangat mudah sekali ada bom-bom yang meledak di dalamnya. Mungkin dalam bentuk kata-kata, penghinaan, penyerangan, bahkan juga kekerasan fisik.
bahkan ancaman-ancaman. Yang seyogianya rumah itu menjadi tempat yang teraman, ternyaman, di mana orang terlindungi, di mana orang mendapatkan kasih sayang, di mana orang mendapatkan katakanlah kecukupan. Tetapi rumah menjadi tempat yang berbahaya, di mana satu dengan yang lain saling menyerang, satu dengan yang lain saling mengkhianati, satu dengan yang lain kemudian saling menyakiti. Rumah yang seyogianya tempat yang paling aman, paling nyaman. Kalau boleh dikatakan rumah itu adalah surga yang ada di dalam dunia. Tapi kita ciptakan rumah menjadi seperti neraka. Karena mengapa? Karena terdapatnya kumpulan orang yang pendek akal dan juga kemudian pendek kesabaran. Dia sumbu pendek yang mudah meledak. Dia sangat mudah sekali menyalakan bom di dalam keluarga atau dalam komunitas manapun. Kalau kita belajar firman Tuhan kembali kepada ayat tadi, pasal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Memaafkan pelanggaran bukanlah sebuah kebodohan, tetapi memaafkan pelanggaran adalah tindakan bijak, tindakan kebaikan minimal untuk diri kita sendiri. Dengan memaafkan kita terhindar dari kebencian. Dengan memaafkan kita terhindar dari ingin melakukan tindakan yang sama untuk melakukan perlawanan. Dan itu firman Tuhan berkata bahwa hukum, pengadilan, sebuah keputusan untuk menghukum orang, bahkan menghakimi di akhir zaman nanti, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Bila kita lebih banyak berdoa, kemudian sambil memang menghindari untuk tidak terkena tindakan-tindakan yang tidak baik, melindungi diri, menjauhkan dari orang-orang seperti demikian. Itu juga dikatakan dalam Mazmur, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan berjalan di jalan orang fasik. Kita boleh menjauhi, tetapi jangan kemudian dengan kebencian. Jauhi dengan maaf. Karena memaafkan itu sebetulnya yang paling utama bukan tindakan untuk orang tersebut, tapi tindakan buat dirimu sendiri. Agar engkau menjadi bersih dari kebencian, kemarahan, sakit hati, yang pada akhirnya segala kepahitan, kegeraman itu akan merusak diri sendiri. Lalu kemudian juga menimbulkan sebuah persoalan. Tak kala kita punya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memaafkan, Tuhan yang mengampuni untuk segala pelanggaran, Tuhan yang tidak berdosa, yang kudus saja mau memaafkan kita. Lalu siapa kita? Kita adalah manusia satu dengan yang lain, sama-sama berdosa, sama-sama bisa berbuat dosa, sama-sama berpotensi untuk melakukan keburukan, sama-sama bisa melakukan tindakan-tindakan yang buruk karena tidak panjang sabar dan karena tidak panjang akal. Biarlah kita boleh belajar. Seorang raja itu seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya itu seperti embun yang turun ke atas rumput. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bukan meraung seperti singa muda, tetapi menjadi seorang-orang yang panjang akal, panjang sabar, dan kita seperti embun yang datang di pagi hari, memberikan kenyamanan, kesejukan, kesegaran, memberikan inspirasi, memberikan perkara-perkara yang indah. Kita punya Tuhan yang pemaaf dan pengampun. Marilah kita belajar menjadi pribadi yang pemaaf dan pengampun, karena itu adalah perintah Tuhan yang kita pelajari hari ini dari kitab Amsal 19 ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah agar kami menjadi orang yang panjang akal dan panjang sabar. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang panjang akal dan panjang sabar sesuai Amsal 19 ayat 11. Amin.